Selamat sore teman-teman, kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan nge-review tipis-tipis Fish Air spek pelajar ya Dik ya, kalau nggak salah. Iya. Spek pelajar yang penting kencang buat berangkat sekolah. Di sini nanti dibantu sama Dik Davin. Kita lokasinya di Taman Budaya Gunung Kidul. Untuk ubahan yang telah dimodifikasi di Fish Air ini apa aja, nanti kita akan bincang-bincang sama pemilik motor ini. Oke, mungkin bisa diceritakan tipis-tipis nih, tahun berapa yang motor jenengan pakai ini? Ini aslinya tahun 96 Mas. Tahun 96. Posban. Posban. Ya, saya buat body Fish Air. Kalau mesinnya sudah saya racik sedikit-sedikit itu. Oke, nanti mungkin untuk sektor mesin kita akan masuk di bagian tertentu. Oke Dek, berarti ini memang basicnya dia Posban Ya, 96, 96. cuman ada ubahan di body. Nah, ada kesulitan nggak Dek? Mungkin dari pemasangannya kah, atau mungkin cari perintilan-perintilannya biar bisa jadi seperti ini? Kalau kemudahannya nggak ada, Nah, berarti hampir sama, plug ketiplek gitu. cuman ngemal body aja. Oh, cuman ngemal body aja. Yang body, yang dudukan body Posban itu dipotongin semua. Terus Custom berarti nanti- ya Dek ya? Nanti dilasin sendiri. Oke, berarti nggak ada kesulitannya Dek. Kalau misalnya mungkin nih dari teman-teman pengen buat konsep yang sama, punya Posban, pengen di body Fish Air kayak gini, Nggak ada kesulitannya, Nggak ada cuma kesulitan ya? memotong dudukan rangka itu di mal kembali. cuman potong di dudukan rangka tadi. Siap. Mungkin setelah ini kita akan beralih ke bagian atas dulu sampai ke bawah. Kita akan mereview bagian dari headlamp dulu ya Dek ya. Iya. Bisa dijelaskan tipis-tipis Dek, ini kayaknya yang paling menonjol di bagian penerangan. Ini udah pakai series apa? Kalau itu masih ala-ala Mas. Ini masih dana ala-ala. pelajar. Siap. Ini dana pelajar aja looknya udah kelihatan ganteng gitu di jalan. Apalagi buat touring tipis-tipis udah masuk sekali. Kalau untuk bagian pengereman Dek, ada yang dirubah nggak? Pengeremnya, masternya itu saya pakai KRS. Kopi KRS. Kiri kanan atau yang kanan aja? Kanan aja. Kanan aja, ini KRS. Untuk Iya. handle-nya sendiri Dek, Handle koplingnya saya pakai R25. pakai R25. Handle kopling itu Mas. PNP ya Dek ya, nggak ada beban ya? Kalau R25 apa, kalau KRS-nya tidak ada ubahan. Mas. Karena tidak ada ubahan. Ya, kalau handle R25-nya itu harus motong dudukan apa, spion. Harus, oh ya harus motong dudukan spion, berarti mengorbankan dudukan spionnya yang Iya. koplingnya. Oh begitu, siap-siap. Ada lagi Dek mungkin? Kalau dari bisa kan dudukan spionnya di holder itu Mas. Di holder. Kira kanan kiri. Kanan kirinya. Iya. Siap. Untuk yang bagian atas ada lagi Dek ubahannya, atau mungkin sepedo masih ori nggih? Berarti masih ori. Sepedo masih ori, belum ada ubahan. Lampu senya juga kita lihat masih dipertahankan orinya. Dan buat, oh ya mungkin pemasangannya yang ada di headlamp ala-ala ini Dek, ini agak susah nggak? Kebanyakan kan kadang ada yang request bentuknya dan nyalanya terang tapi ternyata kurang sesuai gitu loh sama di batoknya. Kalau yang ini, Kalau ini tuh hybrid ya Mas. Kalau nggak salah iya. hybrid. Siap-siap. Itu pemasangannya cuman nyoak di bagian atas sama bawah aja sudah selesai. Sudah selesai. Sama belakang itu agak dikepras sedikit buat tujuan beratnya. Buat dudukannya, siap. Berarti tidak ada kerumitan mungkin yang pengen pasang ala-ala seperti ini. Dari daya terangnya juga cukup ya Dek buat malam hari. Sangat cukup. Terus look hariannya misal siang kayak gini juga tadi dilihat cakep. Ini yang bagian depannya nih kayak gini tadi. Tadi kan kita belum lihat yang proses nyala. Ini yang lampu utama. Nyala. Lampu utama udah nyala nih. Ini jarak dekat ya Dek berarti Dek? Iya, kalau jarak jauhnya ini Mas Amit ya. Oh iya, aman. Tuh, jadi lebih nyebarnya lebih rapat gitu loh. Kalau looknya Tuh looknya kayak gini, jadi mirip-mirip
Devil Eye sih kalau orang sekarang nyebutnya. Ala-ala aja udah dapat secakep ini gitu loh, apalagi nanti beneran dibangun terus dapat yang lebih proper lagi ya kan, tuh jarak jauhnya aja udah dapat kayak gini. Lanjut ke sektor kaki-kaki, ini yang begitu menarik dan menonjol di motor ini mulai dari disc brake-nya ya Dek ya. Mungkin sebelum kita masuk ke disc brake, bottom shock-nya ini repaint ya Dek ya? Bottom shock-nya repaint. Bottom shock-nya repaint. Kemarin pakai konsep apa Dek? Warnanya kok bisa dapet gitu loh sama bodinya? Itu kemarin tuh cuman cari inspirasi di TikTok. Terus nemunya yang kayak gini. Ini mungkin kalau warna-warna yang kayak gini bisa titanium grey atau silver grey. Kayak apa Mas, kayak satu shock 125Z. Oh, kayak shock 125 Ya, kayak saya gini. berinspirasi dari situ. Inspirasinya dari situ. Terus apalagi di ubahan yang ada di sektor kaki-kaki ini? Dudukan apa? Selang rem Selang ini? remnya itu. Ini Ya, pakai apa deh ini? Atau custom sendiri? itu CNC Mas. Ini CNC? Ya, Siap. sama selang remnya itu pakai TAD Racing. TAD Racing. Ini selang remnya kayak gini. Ini juga nggak ada ubahan deh buat masang ke unitnya ini? Nggak ada, itu Nggak ada cuman ubahan. murah sekali TAD Racing. Tuh, siap. Dana pelajar mungkin yang pengen mencontoh Fish Air look seperti ini, Dana Kalau- pelajar bisa dapat. Iya? Disc brake-nya itu MOS. Aslinya itu warna hitam, saya Aslinya warna repaint hitam, merah. Di repaint merah kayak gini. Ini berarti 4 baut ya Dek? Ya, Benar, 4 baut. Ukuran 300. Ukuran 300, jadinya looknya ya agak lebih padat lagi gitu. Jadi sesuai sama konsepnya motor yang ada di depan ini. Untuk velgnya sendiri Dek? Velgnya itu yang depan pakai ukuran 185/17. Ukuran ring 17. Bannya Dek pakai ukuran apa ini? Kayaknya tadi kita lihat agak ngedonat banget depan belakang. Bannya itu pakai SK03. SK03. Model ini ya Dek ini? Soft compound atau yang medium? Kalau itu kurang tahu Mas. Nggih. Mungkin Intinya kalau dibuat di Hah? track ring sama basah itu enak Masih yang enak. basah. Oh, malah enak yang basah. Iya. Oh, ternyata model yang kayak gini ketika ngelewatin trek basah lebih proper yang trek basah ya dia timbang Iya. trek keringnya. Siap. Beralih di sektor kaki-kaki belakang. Ini speknya Dik, bisa dijelaskan sedikit pakainya model mereknya Spek apa Mas ini Mas? yang bottom shock dulu aja. Oh, bottom shocknya itu YSS Ori Mas. Ya, just ori ini. Iya, non tabung. non tabung, siap. Terus lanjut ke velg, ini sama ya Dek kayak ukuran belakang. Velgnya Sama ukuran Firosi depan. Mas. Firosi yang ini. Iya, kopi BNK. Ukuran bannya tadi Dek sama kayak yang ukuran depan. Kalau bannya itu ukurannya sama 90/80. 90/80 depan Kalau- belakang sama. Kalau peleknya beda Mas. Kalau ukurnya. velgnya beda, tapi sekilas hampir sama. sama ya Dek ya. Iya. Looksnya tuh. Jadinya proper banget gitu loh depan sama belakang. Lebar belakang kalau velgnya. Jadi untuk velg belakang ini lebih lebar sedikit dibandingkan yang Depan. bagian depan ini tadi. Nah, untuk sekarang bagian mufflernya ini pakai apa ini? NXL Mas. Emang bawaannya kayak gini sih atau ada sedikit perubahan atau emang benar-benar variasi? Knalpotnya itu. Iya. Kalau bawaannya di sini bagian tameng itu ada. Iya. Di sini ada tamengnya berarti? ya. Oh, Itu iya, saya iya. lepas. Ini dilepas. Ya, looknya Lebih kelihatan garang, lebih Iya. kelihatan galak gitu. Iya. Footstepnya sendiri Dek, ini Dek custom atau Itu- pakai punyanya apa? kalau posternya sendiri custom Mas, pakai Custom Ducati. Pakai Ducati. Iya. Jadi footstepnya sendiri selaras atau serasi sama model dudukannya ini. Jadi seperti ini. Tadi setelah dari kanan sudah, kita masuk ke bagian kiri. Ini untuk bagian kiri ini yang udah dirubah
mungkin sama kayak yang kanan tadi ada ya, shocknya masih pakai ISS 6 dan sedikit cerita tadi gearnya udah ada sedikit perubahan. Berarti pakai rasio berapa deh kalau boleh tahu? Gearnya itu ukuran final gearnya itu 34/14. 34/14. Efeknya gimana deh misalnya dibandingkan nih sama mungkin yang standarnya? Iya. Kalau kiri itu lebih kecil itu di nafasnya mas, lebih panjang. Lebih panjang. Iya. Oh, jadi efeknya di nafasnya sendiri jadi lebih panjang. Ini juga sama Ustaz tadi kayak bagian kanan. Modelnya Ducati custom, terus juga standar samping udah custom chrome ya dek ya. Iya. Seperti ini. Dan sedikit cerita kembali, ini body juga pengerjaannya baru selesai ibaratnya gitu deh, pakai warnanya seperti ini. Kalau standarnya sendiri agak tinggi mas itu mas. Yang bagian ini, Iya. yang bagian sampingnya, Iya. berarti ada kenaikan deh atau ubahan sendiri. Ya saya ubah jadi ke ukuran 28. Jadi ke ukuran 28 nih buat yang pengen niru biar looksnya itu bisa seperti ini, pakai ukurannya 28. Kalau bannya udah donat, peleknya udah bisa. Nah, ini kalau tipsnya berarti bannya udah donat kayak gini, peleknya juga udah besar, bisa nih dicontoh standar sampingnya pakai kayak gini. Kemarin clearnya pakai clear apa deh ini? Clearnya itu pakai clear murahan mas. Clear murahan tapi udah kelihatan Iya. wet look gitu loh. Maksudnya Velcot 3000. Velcot 3000 berarti 1:1 kalau yang belum tahu. Jadi nggak kelihatannya udah tampak basah seperti ini. Itu malam mas saya nge-clearnya. Malah berani malam deh ngetirnya. Kalau Velcot 3000 itu bagusnya malam mas. Bagusnya Kalau malam-malam. siang itu malah Agak kulit jeruk. kulit jeruk tuh. Iya. Mungkin tips aja kalau yang pengen clear pakai Velcot 3000, ternyata ada salah satu yang pengerjaannya malam itu hasilnya bisa tampak basah kayak gini. Nah, tadi ada tambahan ya dek ya di bagian penopang dari motor ini. Standar tengahnya gimana deh ini dek? Standar tengahnya ini saya mas custom sendiri. Kalau bawaan PCR Puswan itu lebih pendek. Oh, diameternya lebih pendek Ya jadinya kalau dikasih ban donat itu dia banyak nggak mau gandul. nggak mau angkat kayak gini. Ya. Terus Yang gandul cuman standarnya Ya. aja tuh, malah nggak safety ternyata kalau misalnya pakai bawaan Puswan Postman VSR nya. Berarti ini customnya tambah apa deh? Ini saya bikin punya Jupe mas, Jupiter. Ah, Ya. PNP juga deh ini deh ternyata. PNP. PNP Kalau- juga. PCR itu maksudnya mau cari standar Ah. apa itu Jupiter sama Vega itu PNP mas. PNP ke VSR ini. VSR. Oh, ternyata juga part-partnya tuh masih satu rumpun ya deh, masih saudara ternyata. Ini rencana mau saya kasih arm Jupe. Jadi rong arm mas. Nanti Yang ini nanti berarti Iya. yang belakang. Tuh, berarti di Segini depan lagi. konsep lebih agak rapat lagi ya dek. Iya. Berarti ke bagian spakbor belakang. Mundur berapa milian dek kurang lebihnya? Kalau Kira-kiranya. PCR itu standarnya arm standar ukuran 47 cm ya mas. 47. Ah. Kalau Jupe itu 50 cm. 50-an. Sekitar 3 cm. Jadi nanti mundurnya juga lumayan. Jadi ke Lebih bagian rapat spakbor lagi. tuh lebih rapat lagi gitu loh dimensinya nanti. Siap. Itu arm PCR standar. Kayak bentokin ke belakang udah segitu. Mungkin tadi yang belum sempat kita bahas itu di bagian nyawa dari motor ini atau jantung dari motor ini, bagian mesin. Dan bagi yang penasaran juga, bagian mesin ini ternyata udah ada ubahan ya dek ya. Nah, untuk speknya mungkin bisa dibantu jelasin ya, Dek. Speknya itu Gimana ini cuman spek ceritanya? kecil-kecilan mas. Spek kecil-kecilan. Iya, pemburu apa namanya? Itu apa ya? Pemburu takjil, Iya. pemburu takjil, spek kecil-kecilan. Yang penting nyalipan gitu. Yang
penting buatan carry kali lensa. Tuh, yang penting kalau misalnya buat berangkat nggak ketinggalan. Udah ada ini deh berarti perjalanan jauh pakai motor ini. Nah, itu paling jauh ke Klaten udah tahu. Klaten dipakai Klaten. Aman ya deh ya berarti. Aman. Wonogiri udah tahu. Wonogiri juga udah tahu. Waduk sudah tahu. Waduk juga sudah pernah dilalui. Berarti nggih, walaupun ada umbahan di mesin dua tak ini dipakai buat perjalanan jauh, ternyata juga masih oke-oke aja. Yang penting mungkin perawatannya deh. Iya, perawatannya. Gitu. Mungkin yang paling menyiksa itu di Kaliurang, Mas. Yang paling menyiksa malah di Kaliurang. Kenapa sih? Buat touring kan otomatis gitu. Mesin harus fit, bener-bener fit dan dingin yang penting. Kalau dari ininya sendiri deh, mungkin kan karena sering dipakai jauh, terutama ya paling seringnya sekolah. Ini untuk pergantian oli atau oli samping itu gimana jadwalnya? Kalau oli mesin sekitar, kalau saya itu biasanya 4 sampai 3 bulan. 4 sampai 3 bulan itu masih oke ya deh, masih kelihatan siap. Yang di bagian mesin itu yang sudah saya rubah sekernya, Mas, sama sudah portingan. Seker udah dirubah dan sudah portingan ya deh. Efeknya gimana deh ini deh? Kalau boros, lebih boros di bahan bakar terutama. Berarti masih bahan bakar pakai yang 92 pertalit aja. Yang pertalit aja itu juga udah masuk ya deh ya. Kalau pertama itu ngerik, Mas, di seker. Oh, kerasa berarti. Iya. Mungkin tips juga nih kalau pakai yang kemarin sempat kanat itu agak ngerik di bagian sekelnya ya deh. Jadi dikasih pertalit pun oke-oke aja di motor yang sudah diganti itu tadi ya deh. Iya. Sekelnya itu sudah custom punya RX, punya RX oversize 75. Oversize-nya 75. Berarti gitu. Cuman dari tampilan aja dia STD atau standar kayak gini. Cuman kalau udah dipakai jalan, nafasnya pengennya dijambak terus. Kalau portingannya itu portingan lop-lopan, Mas. Oh begitu deh berarti. Iya. Siap. Kalau maunya di atasannya, kalau di bawahnya agak kurang. Berarti rencana nih, apakah pengen dinaikin sesuai yang diinginkan deh, atau kayak gini aja udah nyaman gitu? Rencananya malah mau ngerehab knalpotnya. Ngerehab knalpot dulu dibuat bubuk biar lebih sangar, biar lebih. Masalahnya knalpot NXL kalau di spek motor ini iya, belum agak los. Oh masih kayak ketahan berarti? Nahan. Masih ketahan. Kalau di seker RX sama portingan lop-lopannya itu. Oke. Maunya itu di RPM atas. Berarti dia memang keluarnya auranya ketika di RPM atas terus ya deh. Iya. Siap. Di kokpitnya ada yang udah dirubah belum deh? Mungkin dari bagian kokpit ini. Dari ini dulu deh, mohon maaf deh. Kalau ini ori ya? Holdernya itu ori, Mas. Holdernya ori dan masih oke semua. Cuman minus cat itu juga ori. Ini mungkin bertahap jalan ya deh, ya dikasih yang model plastik primer ditutup hitam dep aja udah ganteng lagi ya. Terus yang di bagian speedonya ini deh, siap. Speedo itu saya kasih Mas, voltmeter. Berarti voltmeter akinya berarti ini juga on ya deh ya, sesuai sama tegangan akinya itu. Iya. Juga masih kelihatan ori. Mungkin tinggal ya kalau ada project ke depan mungkin di custom sedikit udah kelihatan tambah ganteng lah. Kalau bautnya di bagian bawah cuman saya pelap bawa yang ini ya dia. Iya. Untuk bagian baut ini konsep titanium di spray aja gitu deh. Ini juga udah sebenarnya nambah looks yang lebih oke juga ya kan. Itu bautnya agak mahalan, Mas. Kalau misalnya cari yang kayak gini ukurannya berapa sih dek? Itu berat kasar punya Yamaha.
Itu saya dapat di TikTok Shop, harganya sekitar 16.000 satu biji. Satu biji baru juga hitungannya lumayan merambah kocek pelajar kalau dana pelajar seperti ini. Ya. Di bawah di bagian top gear juga masih ada. Yang di bagian ini tadi ya, Dek ya. Iya. Yang pengen tahu berarti baut yang sama kayak di bagian atas tadi cover itu ada yang di bagian gear sama tadi di bawah ini ada ya dengan cover ini. Itu kalau pengen ada yang cari bisa di TikTok Shop, banyak yang jual kayak gitu. Kalau ini lebih mahalan lagi mas. Yang bawah ini Iya. dibandingkan yang atas tadi. Iya, kalau Oh, ini bedanya apa tadi? di ukuran mas. Di ukurannya. Berat sama panjangnya. Oke. Di situ agak ngeblur, agak pudar warnanya. Karena mungkin ya lebih panas kan, Dek, yang di kena bagian bawah. cairan mas itu mas. Oh, terkena cairan yang itu. Iya. Siap. Itu harganya satu biji ukuran grade 10, panjang 1,5 cm. Modelnya kayak gini ya kan? Kalau pengen yang sari 1,5 cm itu 20.000 mas. tuh 1,5 cm Sekitar aja udah 20.000. 20.000. Berarti buat yang pengen custom atau di motornya pengen dikasih baut yang ukuran seperti tadi, carinya juga agak lumayan tinggi ya kan, tapi ya sebenarnya nggak apa-apa kalau misalnya masuk dengan konsepnya. Tadi setelah dari bagian belakang beralih ke bagian atasnya nih, atau ya buat penumpang pengemudinya. Ini kan tadi udah custom ya, Dek ya? Iya. Set kayak gini nih. Nah, apakah ada perbedaan, Dek, dari Postwan ke VSR ini? Kalau perbedaannya pasti ada mas. Sebenarnya pasti ada ya. Ya, di bagian joknya itu. Kalau Postwan kan ada kotak ya mas belakangnya. Berarti di belakangnya kalau Postwan lebih agak kotak. Iya. Siap. Kalau VSR itu kan agak kecil ke Teru belakang. kecil belakang. Oh, benar Iya. benar. Itu Berarti ini bawahnya saya beliin mas punyanya Narita. di bawahnya berarti. Iya, cuman Oke. dasarannya buat itu joknya itu. Buat joknya. Oke, berarti juga ada ya sedikit lumayan pang ini ya, Dek ya. Pemangkasan sama biar cocok gitu loh ke bodinya ya berarti. Kalau kainnya itu kain Oza mas, kain joknya Kayaknya pakai Oza tuh. Mungkin bisa jadi referensi juga nih. empuk sih. Kalau yang punya Postwan ternyata joknya kalau pengen diubah itu juga harus ada sedikit custom. Kalau busanya itu pakai anu mas, Ori Vega. Ori Vega. Iya. Berarti lumayan agak tebal juga ya, Dek, sebenarnya Iya. kalau dari Ori Vega itu yang saya tahu. Kalau Ori Vega itu di Hah? bagian belakangnya itu, di Iya. tengah-tengah itu ada kayak NMAX gitu loh mas. Gundukan cengkoraknya. gitu berarti. Iya. Berarti bagian tengah ini kalau VSR ada sedikit agak punuan Iya. gitu. Lebih Oh, tinggi yang belakang. lebih yang tinggi yang belakang depan. bagian yang depan. Oh, ternyata seperti itu. Oke. Ini kan saya buat lebih tinggi yang depan dibanding Bener-bener. Kalau dari samping tuh, yang mungkin yang pengen lihat looknya lebih tinggian yang depan kan dibandingkan yang belakang. Jadi selain looknya juga cakep, kalau nanti kita buat perjalanan juga Kalau perjalanan ketahan kan, Dek, nggak- ya? Anu mas, nggak kerasa capeknya. tuh nggak kerasa di- capek karena ini tadi dimensinya agak lebih menopang yang bagian depan gitu. Jadi kita nggak gampang melorot gitu. Apalagi kan terkenalnya motor dua tak ini yang bagian depan itu kadang lebih tirus, lebih tipis dari bagian belakangnya. Iya. Masih di bagian yang sama, ini ternyata dudukan ini sebenarnya harusnya nyambung ya, Dek ya. Iya, kalau bagel Postwan itu Kalau nyambung bagel mas. Postwan nyambung tuh. Cuman ini kan memang udah di konsep VSR jadinya ada sedikit customan tadi ya, Dek. Di bagian apa, Dek, tadi, Dek? Bagel belakang sama samping. Bagian bagel belakang ini perbautannya sama yang samping yang kurung ini. Kalau samping itu dudukannya nggak ngubah sama sekali. Kalau yang samping berarti tinggal ini aja berarti, Dek, PNP. pangsa aja PNP tuh. Iya. Kalau yang belakang itu harus Ah. nambah. Ini saya tambahin plat mas buat dudukan bagel belakangnya. Bagelnya. Biar kuat. Oh, iya berarti bagian ini ya, Dek, ya tadi Iya. yang ditambahin platnya biar
wah dudukannya tuh tambah kuat. Masalahnya kalau cuman ikut dudukan lampu pojokan itu tipis mas, besinya itu sekitar 1 milian kalau enggak 1,5. Lebih riskan ini ya dek ya, Lebih oblak riskan sama oblak, ya. Oke. Ini saya kasih 3 mili. Tuh berarti ada tambahan plat 3 mili lagi buat ya ini dudukan ini tuh biar dudukan itu lebih serasi sama temanya. Tuh kayak gini di bagian sini nanti plat besinya. di baut ini. Tuh, di baut yang titanium ini 2. Nah, untuk bagian stop lamp belakang tambahan juga ini ala-ala lazy lamp kayak gini. Custom sendiri ya deh ya, bener ya deh ya. Buat sendiri mas. Tuh, ini buat sendiri nih. Ini projectnya pelajar yang ada di Gunung Kidul. Jadi kayak gini. Lebih murah harganya. Tuh lebih murah, juga looknya juga kelihatan ganteng karena jarang gitu loh dek motor yang jenengan bangun kayak gini pakai yang lazy lamp itu jarang. Banyak kan Matic kan, kalau nggak Vario, PCX yang model-model kayak gini. Ini saya berinspirasi dari Vario itu mas. Tuh ya kan benar. Kok bagus. Kok kayak looknya tambah Iya. ganteng. Berarti kalau sen pengaruh atau baru stop lamp aja deh ini yang dirubah? Baru stop lamp Baru aja, stop Mas. lamp aja ya. Iya. Siap. Itu kok bagus. Tapi kalau saya lihat di TikTok Shop itu harganya 300-an. Oh berarti di marketplace juga udah ada yang jual untuk seri XR. Oh iya 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 iya. Tapi kok saya penasaran ingin membuat Ingin sendiri. buat sendiri, ternyata juga bisa ya kan dek. Kalau Iya. misalnya ada kemauan, punya niat, sama nanti mungkin bahannya ready, juga bisa kayak gini looknya tuh. Itu cuma 100.000 mas semua sudah Tuh jadi. 100.000 aja udah jadi kayak gini loh. Udah nggak harus nunggu pre-ordernya loh. Paling mahal Iya. di 100. Paling mahal itu 100 Iya. tuh. Itu kemarin saya CO itu habis 85-an sekitaran. 85-an. Udah set sama PCB-nya. Oh, udah satu set sama PCB-nya. Berarti nggih tinggal ini kan dek. Maksudnya Tinggal itu PCB sendiri, Heeh, lampunya lampunya sendiri, sendiri. resistornya sendiri, modulnya sendiri. Nggih. Jadi Iya. tinggal kita rangkai sendiri kan itu Iya. maksudnya kan. Tuh, itu nggih tengahnya tinggal udah enak, udah ready semua gitu loh. PCB-nya itu buat sendiri mas, tapi bentuknya Oh, itu. heeh, benar-benar jalur-jalurnya kan dek. Iya. Iya, jalur-jalurnya mungkin ada ubahan sendiri. Tuh, jadi kayak gini nih. Jangan benar-benar kayak ya motor-motor Matic sekarang lah yang punya lazy lamp kayak gini. Penutup ya dek ya, ini ada yang pengen disampaikan dari user atau owner XR ini. Mungkin kesimpulannya ya kan, kalau pengen bangun sebuah motor itu, kalau dari tadi cerita yang kita saksikan itu nggak harus semuanya ya dek ya, bisa bertahap. Yang penting ada dulu nih, sama yang penting punya konsepnya mau gimana. Jadi nanti kan sekalian bangun juga kita punya ide-ide lain gitu. Nah untuk biaya sendiri deh kan tadi kan jenengan nyebutin dana pelajar nih ya kan. Sebenarnya agak kesulitan enggak untuk membangun motor ini gitu. Kalau ini kemarin itu dapatnya mungkin agak mahal mas kalau konsulen Dapat itu. unitnya agak mahal, memang langka ya dek ya 2 Iya. tak gitu. Siap. Kalau ini kemarin dapatnya 47. 47. Mati pajak 2 Mati tahun. pajaknya 2 tahun. Tuh jadi juga lumayan agak masih tinggi. Iya. Untuk sekarang ya yang digoreng kan kayak Matic-nya ya Mio kayak gitu ya contohnya deh ya. Iya. Terus yang 2 tak kayak gini ternyata posisinya masih agak tinggi. Nanti tak kasih cuplikannya ya kalau yang sebelum saya Sebelum kayak gini nanti Iya. berarti ada videonya juga ya deh ya. Ada Bisa foto mas. nanti kita tunjukin fotonya juga kita bisa Ini sudah lihat. saya restorasi juga kan. Tuh udah direstorasi 2 kali. Oke. Pertama warnanya oranye millennium, Orange Millennium. Terus sekarang jadi hitam putih. hitam putih. Minimalis sih. Minimalis juga cakep gitu, lebih menyasarnya ya apa aja masuk ya kan Dit. Kalau yang oranye itu kan lebih looknya racing look gitu, racing banget gitu. Tapi kalau yang ini oranye itu
looknya mewah mas, mintanya spare part yang mahal-mahal. Oh, spare part yang mahal-mahal. Jadi mungkin dari kaki-kaki juga harus menyamakan ya dek ya. Iya. Senada, terus juga bagian sok belakang harus senada. Itu kalau misalnya punya warna orange gitu. Ada lagi dek yang pengen disampaikan mungkin sebagai penutup kita pada sore hari ini. Kalau raganya itu enggak Nggak begitu murah tuh Ustaz. begitu murah banget. Kalau untuk perawatan atau biaya tadi ternyata nggak semahal mungkin unitnya ya dek ya. Iya. Oke. Lebih mahal raganya dibanding unitnya. Malah lebih mahal biayanya ketimbang unitnya. Siap. Buat kalian yang punya Boss One ternyata juga bisa di konsep Wizz Air seperti ini, minim custom, mungkin hanya di beberapa titik, dan ya part-partnya masih enak ya Dik, dicari Dik. Iya. Di marketplace entah itu Shopee, TikTok itu aftermarketnya masih enak dicari, jadi nggak sesusah apa ya motor-motor yang udah langka gitu. Ini kemarin bajunya saya mal sendiri. Tuh bisa juga body itu di mal atau di marking sendiri, ternyata juga bisa kalau misalnya kita tetap ingin ada kemauan bangun motor kita sendiri. Kalau kemalkan itu mahal mas, sekitar 200-an. Sekitar 200-an tuh. Kalau di Jogja itu kemarin teman saya itu kemal Pojuan jadi Wizz Air 94, Pojuan 94 Ya. jadi Wizz Air itu harga temen ya itu cuman 150. Tuh harga temen itu aja, gimana kalau bukan temen ya deh ya, kisaran segitu. Sekitar 150 harga temen. Oke. Dan ngemal sendiri ternyata juga rapet dan ya presisi juga ya dek ya. Kemalnya Gitu. itu nggak bisa satu kali jadi mas. Satu kali bener. Harus ini dimal dulu Ha-ha. dipasang apa Cocok apa enggak sudah pas, pas, iya. baru kita Ada lagi dek yang ingin disampaikan? Mungkin sementara itu dulu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar biar dibantu juga sama pemilik motor ini.